Kali ini cerita warga punya kesempatan untuk menyajikan kisah-kisah yang berangkat dari mitos-mitos yang beredar di sekitar kita. Berbicara tentang mitos, apakah ada yang percaya dengan mitos? Sebenarnya mau percaya atau tidak itu hak masing-masing ya, tidak perlu diperdebatkan, karena masing-masing pilihan akan punya konsekuensinya sendiri, termasuk yang berangkat dari sebuah mitos tentang jenang abang putih, atau yang biasa juga disebut bubur merah putih. Bubur ini biasanya hadir mengiringi perayaan kelahiran anak dan ulang tahun, terutama bagi orang-orang suku Jawa dan yang masih menganggap penting keberadaan bubur merah putih. Sebenarnya, bubur merah putih juga ada di momen tahun baru Islam, atau kalau di masyarakat Jawa menyebutnya sebagai suroan. Di momen ini tidak hanya ada bubur suro, tapi ada juga bubur merah putih. Tapi kali ini yang kita fokuskan adalah bubur merah putih untuk perayaan kelahiran anak. Disinilah ada kisah yang berkaitan dengan bubur merah putih dan mitosnya. Suatu hari terdengar kabar bahwa sebuah keluarga kecil di sebuah perkotaan telah menyambut kelahiran anak pertama mereka. Bayi itu berjenis kelamin perempuan. Karena itu pengalaman pertama mereka sebagai orang tua, maka pasutri baru itu merayakan dengan meriah. Kebahagiaan menyelimuti mereka dan orang-orang di sekitarnya. Namun hanya selang 1 hari dari perayaan, si bayi mulai menunjukkan gejala yang meresahkan bagi orang tuanya. Bayi itu sering menangis ketika terjaga. Awalnya itu dianggap sebagai isyarat lapar atau haus. Namun ketika sudah diberi ASI, si bayi masih gelisah, bahkan suhu tubuhnya meningkat. Dia mengalami demam. Ayah ibunya pun panik. Karena mereka tahu kalau bayi mengalami demam, biasanya akan ada bahaya untuk pertumbuhannya nanti. Si bayi segera dibawa ke rumah sakit. Di sana dia mendapatkan perawatan segera. Setelah dirawat sehari, si bayi dinyatakan bisa dibawa pulang dan seraya rutin dicek suhu tubuhnya. Mereka pun mendapatkan saran penanganan khusus untuk meredakan demam si bayi. Namun kalau masih belum mengatasi, si bayi harus kembali dirujuk. Mereka pun paham dan membawa bayi mungil mereka pulang. Hari pertama pasca pulang dari rumah sakit, si bayi terlihat tenang. Tetapi di hari kedua, si bayi kembali rewel. Mereka pun sudah berupaya melakukan apa yang disarankan dokter, tetapi si bayi tetap menangis. Ayah si bayi kemudian mencoba menelpon ibunya. Dia menanyakan cara-cara untuk membuat anaknya tidak sering menangis. Nenek dari si bayi itu kemudian menanyakan tentang suatu hal yang membuat lelaki itu tidak nyaman dan merasa pertanyaan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sambungan telepon itu kemudian berakhir. Keesokan hari, ibu dari ayah bayi itu datang. Dia pun disambut hangat oleh si menantu. Rupanya anak dari ibu itu sudah berangkat kerja. Seharian, bayi itu terlihat tenang dan nyaman bersama ibu dan neneknya. Mereka juga tampak bersantai bersama di beranda rumah. Sesekali bertegur sapa dengan tetangga yang lewat dan bahkan ada yang menyambangi sebentar. Sampai senja tiba dan mereka beranjak dari beranda. Si laki-laki bertanya ke istrinya tentang bagaimana keadaan bayinya. Dan si istri menceritakan dengan detail tentang keadaan bayi yang terlihat membaik. Si laki-laki kemudian bertanya kepada ibunya tentang apa yang dia lakukan kepada bayinya dan bisa membuat si bayi terlihat mendingan. Si ibu hanya mengatakan kalau dia hanya menggendongnya sebentar. Itu pun karena ibu si bayi yang meminta. Si ibu kemudian menyarankan kalau sebelum tidur nanti mereka menyempatkan waktu untuk berdoa. Terutama mendoakan si bayi agar bisa tumbuh sehat selalu tanpa ada gangguan apapun. Dan kalau sempat, keduanya mengecup kening si bayi. Meskipun terdengar seperti suatu permintaan khusus, tetapi mereka akhirnya sepakat, karena itu masih masuk akal sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Keesokan hari, si laki-laki terlihat menandai kalender, bahwa ini hari kedua ibunya ada di rumah. Dia berpikir kalau setiap ada momen tertentu, si bayi terlihat baik-baik saja di hari pertama. Apakah kemudian akan berlanjut di hari kedua? Kembali bertemu dengan malam, dan ternyata si bayi terlihat baik-baik saja. Lelaki itu terlihat senang, mereka pun begitu. Sampai kemudian tiba momen ibu dari lelaki itu berpamitan pulang. Ternyata sudah sepekan dia menemani cucu pertamanya. Dan si lelaki kemudian bertanya apakah bayinya akan baik-baik saja setelah ditinggal oleh neneknya.
Pertanyaan itu pun disambut dengan senyum dan sedikit tawa dari si ibu. Dia pun berkata, kalau si bayi sekarang sudah sehat karena berkat doa yang tulus dan kecupan yang hangat kepadanya. Si laki-laki hanya bisa berterima kasih kepada ibunya dan berharap ibunya bisa kembali mau datang menjenguk lain kali. Hari demi hari terlalui, dan bulan demi bulan terlalui. Sampai si bayi sudah tumbuh menjadi balita, bahkan ibunya sudah terlihat mengandung adiknya. Kemudian suatu malam, suami istri itu terlihat makan bersama. Dan setelah selesai makan, si istri bercerita kalau sebenarnya saat ibu datang ke rumah, mereka kemudian mengadakan syukuran kecil-kecilan dengan membuat bubur merah putih. Setelah mereka berdoa bersama, bubur itu kemudian dibagikan ke anak-anak panti asuhan terdekat dan tetangga sekitar. Akhirnya dia bertanya kepada ibu saat mereka dan si bayi ada di gendongannya duduk santai di beranda hari itu. Kata ibu, ini seperti kilas balik masa lalu. Dulu anak pertama dari ibu juga begitu. Dia sempat rewel setelah perayaan kelahirannya. Setelah dicari titik penyebabnya, ternyata di persediaan jajanannya tidak ada jenang abang putih. Entah apa kendala saat itu, yang pasti ibu kemudian membuat jenang abang putih lalu dikirim ke para tetangganya. Ternyata upaya itu berhasil membuat si jabang bayi tidak rewel lagi dan bisa hidup sehat sampai sekarang menjadi seorang ayah dari si bayi perempuan itu. Nah, itulah kisah dari keberadaan mitos jenang abang putih, atau juga bisa disebut sebagai bubur merah putih. Apakah di antara kalian sewaktu kecil dirayakan kelahirannya dengan keberadaan bubur merah putih? Dan percayakah kalian dengan mitos di balik keberadaan bubur merah putih tersebut? Dan menurut kalian, mitos apa yang masih beredar di masyarakat dan masih dipercayai oleh masyarakat saat ini? Mungkin di antaranya akan menjadi kisah yang dibawakan cerita warga di episode selanjutnya. Jadi, ikuti terus cerita warga ya. Udah, Met. Gantian deh, lu isi nih. Oke. Gue cabut duluan deh ya. Yoi. Ya udah, gue duluan ya. Hati-hati di jalan ya. Oke. Halo semua para pendengar, selamat datang di channel Cerita Warga. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Oh ya, aku mau sedikit berbagi cerita kepada kalian nih. Mumpung aku lagi di siaran, aku mau kasih sedikit bocoran buat kalian. Ayo, nungguin ya. Aduh, nggak sabaran ya. Oke, langsung aja ya. Sekarang cerita warga punya segmen baru nih guys. Namanya Warga Punya Cerita. Asik banget nggak tuh? Nah, dalam segmen kali ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kisah-kisah misteri di sekitar kita nih guys. Salah satunya tadi udah disampaikan ya sama Mbak Frida. Oh iya, tadi itu namanya Mbak Frida guys. Aduh, main pergi aja tuh orang. Padahal kita kan belum kenalan nih ya guys ya. Oke, kenapa sih ada segmen kali ini? Sebenarnya karena udah lama banget nih kita gak ngangkat cerita kiriman dari kalian-kalian. Cukup banyak sih alasannya kenapa kita gak ngangkat cerita-cerita dari kiriman para penonton. Salah satunya karena beberapa cerita hampir sama ya polanya. Kayak misalnya lagi jalan, terus ketemu setan, kabur, ya kan? Jadi, kita juga sempat bingung sebenarnya. Lalu akhirnya, setelah dipikir-pikir, kita putuskan buat bikin segmen baru ini. Mudah-mudahan segmen ini bisa buat kita kembali mengikat komunikasi supaya kita lebih akrab lagi ya guys ya. Oke, nice. Mantap guys. Oke, jadi buat kalian yang kembali ingin mengirimkan kisah-kisah misteri atau horor kalian, bisa nih langsung aja DM ke Instagram @cerita_warga. Ayo tunggu apa lagi? Kalau mau kirim-kirim salam juga boleh tuh. Pokoknya ditunggu ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya, gua bakal bacain beberapa cerita yang udah sempat kalian kirim. Oke. Untuk hari ini sampai sini dulu ya guys ya. Sampai bertemu lagi di acara radio berikutnya. Salam! Duh, kok nggak ada ojek ya di sekitar sini?
Kalau tahu jadwal siarannya malam-malam gini mah, mikir-mikir deh tadinya mau tanda tangan kontrak. Masa mau jalan kaki sini sampai rumah? Mulai besok kayaknya harus bawa motor nih. Kok kayak ada yang ngikutin ya? Tuh kan, bener ada hantu. Males dah gua ah. Nasgor. Wah, ada tukang nasi goreng tuh. Ah, gua minta tolong dia deh. Bang. Iya Neng, mau beli nasi goreng. Enggak bang, saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Saya tadi lihat pocong bang. Serius? Iya bang, tolong bang. Kan Neng udah selamat nih, gak apa-apa. Mau ditolongin apaan? Ya kali baru kenal minta tolong saya jadi pacar. Kan gak mungkin. Hehehe. Di, si abang. Tolong anterin saya pulang bang. Hehe. Waduh, saya lagi jualan nih Neng. Iya sih. Terus saya takut gimana nih bang? Ya sebenarnya sih gak apa-apa sih Neng. Tapi kan kalau nganter Neng, ntar jualan saya bisa gak ada yang beli karena kemalaman. Kecuali Neng mau bayar. Iya deh bang, gak apa-apa. Saya bayarin semua nasi goreng yang masih ada, asal anterin saya dong. Beneran nih? Iya, beneran. Tapi masalahnya kalau mau borong semua mahal Neng. Ini 3 juta. Buset, mahal amat. Emang seporsinya berapa bang? 15.000 Neng. Itu paling juga tinggal 20 porsi bang, gak nyampe sejuta lah. Ya kalau belinya porsian 15.000, kalau diborong 3 juta. Gini aja deh, bayar pakai nomor WA aja gimana? Hehehe. Ya udah bang, gak jadi. Anjir, langsung cabut dia. Ya udah deh, gue lanjut keliling. Kok kayak ada yang ngikutin gua? Waduh, jangan-jangan pocong yang kata cewek tadi bilang. Wah. Neng, loh kok ada di sini? Saya takut bang, mau pulang. Anterin saya dong, please. Gak ada orang lagi selain abang. Kasian juga nih cewek. Ya udah deh, gua antar pulang. Nih deh bang, saya kasih nomor WA. Beneran? Iya bang, tapi anterin pulang ya. Ah siap. Hehehe. Terus ngomong-ngomong kalau nanti telepon boleh gak? Boleh kok. Oh iya, kenalan dong. Dodo. Frida. Gak apa-apa deh, dagangan gak habis. Yang penting dapat nomor WA. Gua telepon aja langsung mumpung mood naik nih. Halo Frida, udah bobo belum? Ini siapa anjir? Gue lagi siaran woi. Lu salah sambung kali. Loh, kok kayak suaranya Selamat? Anjir, gua dikerjain.